Selamat siang anak-anakku kelas 10. Selamat berjumpa kembali dalam episode biodiversitas yang kedua. Oke, kalian tentu masih ingat pertemuan yang terakhir mengenai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Ada 3 poin ya yang kalian harus terima. Pada episode pertama, Ibu sudah menjelaskan macam keanekaragaman. Ada tingkat gen, ada tingkat jenis, ada tingkat spesies. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan 2 poin ini. Manfaat keanekaragaman dan macam-macam keanekaragaman yang ada di negara kita berdasarkan letak geografinya atau yang disebut dengan biogeografi. Kalian masih ingat ya di episode pertama mengenai keanekaragaman hayati, biogeografi Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Nanti kita bahas, oke? Sekarang Ibu akan menjelaskan dulu mengenai manfaat keanekaragaman, ya. Oke, Ibu hapus ya nak ya. Jadi manfaat keanekaragaman itu bisa dilihat atau ditinjau dari segi ekologi, ya. Misalnya pelestarian keanekaragaman, baik itu secara in situ atau ex situ. In situ itu contohnya adalah misalnya taman-taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, ya, itu punya manfaat secara ekologi gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang ex situ adalah kebun raya, botanical zoo atau botanical garden ya, kebun raya atau juga kebun binatang zoo ya. Nah, itu juga punya manfaat secara ekologi. Oke. Ada juga manfaat keanekaragaman itu kita lihat dari sudut ekonomi. Karena tujuan dari kita mempelajari keanekaragaman itu adalah kita melestarikan si keanekaragaman tadi. Ya masih ingat di episode 1 bahwa keanekaragaman itu sangat bermanfaat untuk kestabilan suatu ekosistem gitu. Ya nak ya? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat manfaat dari keanekaragaman hayati ditinjau dari sudut ekonomi banyak sekali ya. Bisa dalam bidang obat-obatan atau farmasi, bisa dalam bidang pertanian ya, bisa dalam bidang industri ya. Jadi misalnya karet gitu kan ya, kita harus mengeksploitasi havea atau karet, pohon karet yang bagus itu yang bagaimana kan. Tanaman karet itu enggak cuma satu macam, banyak sekali variasinya. Oke. Kemudian kalau nanti kalian tanaman-tanaman rempah itu juga enggak cuma satu ya, variasinya banyak. Cengkeh itu variasinya banyak, jahe variasinya banyak. Kalian pernah dengar jahe merah gitu? Kunyit juga variasinya banyak. Kalian pernah dengar kunyit putih, padahal kunyit yang kita lihat sehari-hari kan kunyit. Oke. Nah, tadi ya itu kan kita lihat dari sudut ekonomi. Kalau kunyit putih itu bisa buat obat. Kalau kunyit yang kuning itu bisa buat bumbu. Nah, seperti itu. Oke, itu contoh dari manfaat keanekaragaman.
ada kunyit saja kan, masih banyak lagi sih tanaman. Atau juga kalau misalnya hewan, ya kan? Jadi ayam tuh, ayam negeri itu kan ada ayam petelur, ada daging, itu variasinya pasti beda, nah, ya. Jadi kenapa orang memanfaatkan sebagai petelur, kenapa memanfaatkan sebagai pedaging? Karena masing-masing variasi tadi memiliki kelebihan yang bisa kita manfaatkan dengan optimal gitu. Oke. Kemudian bisa juga kita lihat atau kita tinjau dari segi budaya. Ya. Jadi misalnya kalian pernah dengar area condet di Jakarta. Selain dia itu melestarikan lingkungan ekosistem, dia juga secara bersamaan, secara simultan juga melestarikan kebudayaannya. Di sana itu orang-orang yang masih kental budaya Betawinya itu juga di dikonservasi gitu, ya, seperti itu. Jadi manfaat dari keanekaragaman itu bisa ditinjau dari sudut ekologi, ya, bisa ditinjau dari sudut ekonomi, ya. Jadi macam-macam tanaman obat, tanaman industri, ya, kemudian tanaman hortikultura dan seperti itu, ya. Itu kita lihat dari sudut ekonominya. Kemudian bisa juga budaya. Nah, selain kita melestarikan si makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tadi, kita juga sekaligus, ya, berbarengan melestarikan budayanya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dan kalian jelas. Nanti bisa kalian buka sendiri kalau belum jelas, ya, di buku kelas, di buku modul kalian kelas 10, ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan, melanjutkan mengenai poin yang terakhir pada bab keanekaragaman hayati atau biodiversity, yaitu biogeografi Indonesia. Nah, waktu episode 1 itu Ibu sudah singgung sedikit, ya, Nak, ya, mengenai biogeografi Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Maaf nih, ini hanya gambaran ininya, ya. Jadi kalau Ibu gambarkan ini adalah peta Indonesia, ya, Nak, ya. Begini, ini Kalimantan. Kemudian ini adalah menggambarkan Pulau Sulawesi. Di sini ada Pulau Jawa, Bali, dan pulau-pulau di Nusa Tenggara, ya, Nak, ya. Kemudian di sini ada Kepulauan Maluku, ya, Nak, ya, Pulau Ambon dan sebagainya. Kemudian di sini adalah Papua, ya, Nak, ya. Oke. Nah, biogeografi kita itu dibagi menjadi 3 wilayah, ya. Nah, pembagiannya adalah ini, garis ini nih, Nak. Nah, Ibu pakai kamera, ya, Nak, ya. Ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya, Nak, ya. Jadi ada 3 wilayah, ya. Wilayah pertama di sebelah barat, kemudian wilayah kedua di tengah-tengah, dan wilayah ketiga itu di sebelah timur. Oke. Nah, mari Ibu ini kan, ya. Jadi untuk, maaf, ya, Ibu ini. Aduh, jadi untuk wilayah 1
itu disebut dengan wilayah orientalis. Ciri dari wilayah orientalis ini itu memiliki ciri fauna yang mirip dengan fauna yang dimiliki di benua Asia. Oke. Kemudian area 2 adalah area disebut dengan area atau daerah peralihan. Ya. Dan area ketiga yang ada di timur disebut dengan area australis. Ya. Kalau australis ini itu memiliki fauna yang ciri-cirinya itu mirip dengan fauna yang ada di benua Australia, begitu. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu ciri-ciri dari fauna yang ada di area orientalis, kemudian area peralihan dan area australis. Ya. Nah, yang pertama dulu. Kalau kita lihat mamalianya pada area orientalis itu mamalianya relatif besar ukurannya. Seperti misalnya gajah, badak, kemudian harimau. Nah, ya, walaupun harimau tidak besar-besar sekali sih, tapi nanti kita lihat dibandingkan dengan mamalia yang ada di area australis. Oke. Ya. Jadi di sini cirinya adalah mamalia itu besar, relatif besar. Nah, kemudian apa lagi ya yang bisa dijadikan ciri khas dari fauna orientalis adalah dari kelas Avesnya. Nah, burung kelompok unggas atau burungnya itu biasanya adalah burung-burung yang ukurannya itu relatif kecil. Justru ini kebalikan dengan yang australis tadi ya. Jadi mamalianya besar tapi Avesnya itu kecil, relatif kecil. Nanti kita bandingkan dengan Aves yang di australis ya. Nah, contohnya kemudian selain kecil, dia biasanya Avesnya itu adalah Aves yang kita manfaatnya itu kita ambil dari suaranya yang merdu. Nah, ya, seperti burung-burung yang suka berkicau gitu. Nah, ya. Nah, itu ciri dari Aves yang ada di area orientalis. Itu. Nah, bagaimana dengan yang australis? Ini Ibu yang kebalikannya dulu ya. Nanti kita bahas. Yang terakhir adalah yang di peralihan. Yang australis itu ciri mamalia khasnya adalah berkantung. Ya, seperti misalnya kanguru, koala, begitu. Ya, jadi mereka itu mamalia yang ada di australis itu didominasi oleh marsupialia atau mamalia berkantung, koala, kemudian kanguru. Nah, seperti itu didominasi loh ya. Demikian juga ini. Nah, untuk Avesnya kebalikannya dari yang di orientalis. Avesnya itu besar. Nah, dan biasanya manusia ini memanfaatkan karena keindahan dari bulunya. Seperti misalnya merak, cendrawasih, ya. Atau kalau yang ini ukurannya besar itu adalah burung unta, begitu. Ya, kan itu cukup besar. Ya, dan biasanya Avesnya itu bukan Aves yang bisa terbang, kebanyakan dari mereka itu kalkun, burung unta gitu, cendrawasih,
Cendrawasih sih bisa terbang kalau cendrawasih. Ya, tapi mereka itu yang jelas avesnya itu ukurannya itu relatif besar dibandingkan yang mendominasi loh. Ini ibu bicara yang mendominasi. Ya, dibandingkan dengan aves pada area orientalis. Nah, bagaimana dengan ciri peralihan? Ciri peralihan ini tidak ada kemiripan baik itu terhadap orientalis maupun australis. Nah, begitu. Makanya di sini contoh faunanya adalah anoa ya nak ya. Anoa yang ada di Sulawesi itu mamalianya. Kemudian ada reptilnya, ini komodo. Bahkan komodo ini hanya ada di Indonesia dan hanya ada di Pulau Komodo. Ya. Nah, kemudian kalau burungnya itu burung apa ya? Burung, aduh ibu lupa ya. Maleo. Nah ya, burung maleo. Burung maleo. Ya. Jadi ini adalah avesnya, ini adalah mamalianya, ini adalah komodo, dan ini hanya ada pada area ini saja di dunia itu. Ya, jadi di Asia nggak ada ini, demikian juga di Australia itu tidak ada fauna ini. Itu hanya ada di Indonesia. Nah, seperti itu nak. Daerah biogeografi Indonesia. Oke nak. Ibu kira untuk episode keanekaragaman hayati atau biodiversitas cukup sampai di sini ya. Kalian sudah tahu kenapa harus belajar biodiversitas? Karena nanti kita itu tujuannya kalau kita sudah tahu, oh iya keanekaragaman di Indonesia tuh seperti ini, maka dengan itu kita bisa melestarikan gitu, menjaga supaya tidak punah. Kita udah tahu nih ciri-cirinya, kalau burung maleo tuh begini, hidupnya tuh begini, makannya tuh begini, lingkungannya tuh begini gitu. Komodo tuh senangannya hidupnya begini gitu. Nah, dengan tahu keanekaragaman, kemudian habitatnya, kebutuhan hidupnya dia, maka kita diharapkan bisa untuk melestarikan keanekaragaman tadi. Dan yang paling utama tujuan dari pelestarian keanekaragaman adalah untuk membuat suatu ekosistem itu menjadi stabil. Terus kenapa Bu kalau ekosistem stabil? Ekosistem itu tidak mudah punah. Terus kenapa Bu kalau ekosistem itu punah? Ya, kehidupan akan punah lama-kelamaan. Ya. Oke anak-anak. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum.